Pada bulan Maret tahun 1949, Hitoshi Yanai membuka toko pakaian pria Oguri Shoji. Oguri Shoji itu adalah toko sederhana yang menjual pakaian pria, khusus pakaian pria ya. Nama perusahaannya di tahun 1963 itu adalah Oguri Shoji. Tahun 1984, Hitoshi Yanai menyerahkan kepemimpinan perusahaan Oguri Shoji ke putranya yang bernama Tadashi Yanai, yang sedari awal juga sudah turut bekerja di perusahaan ayahnya itu. Di bawah manajemen baru Tadashi Yanai, Oguri Shoji memperlebar target pemasaran toko tersebut dari yang awalnya hanya menjual pakaian pria menjadi toko fashion unisex. Makanya logonya yang saat itu seperti ini ya, ada gambar pria dan juga wanitanya. Toko dengan konsep baru tersebut oleh Tadashi Yanai dinamakan Unique Clothing Warehouse, masih di bawah payung perusahaan Oguri Shoji ya. Outlet resmi toko baru ini dibuka di pinggir jalan besar pada tanggal 2 Juni tahun 1984 di kota Hiroshima. Konsep tokonya itu sebagai sebuah gudang raksasa dengan pilihan konstan. Ide itu didapat oleh Tadashi Yanai saat ia berkunjung ke Amerika Serikat. Ia mengunjungi koperasi universitas yang ramai dikunjungi oleh para remaja karena menjual pakaian kasual berharga murah seperti orang membeli majalah. Jadi di sana itu baju-baju terjual laris sekali. Seiring berkembangnya bisnis, Tadashi Yanai merasa kayaknya perlu deh untuk menyederhanakan nama Unique Clothing Warehouse yang ia nilai itu terlalu panjang. Namanya ribet. Dia itu pingin yang pendek, yang simple aja. Maka di tahun 1988, ia mengubah namanya menjadi Uniqlo dengan mengambil elemen uni dari kata unique dan clo dari clothing. Jadi unique-nya itu masih pakai huruf C ya. Menariknya ketika didaftarkan, terjadi kesalahan penulisan dalam nama merek baru itu. Alih-alih namanya Uniqlo pakai C, tapi tertulis Uniqlo pakai Q. Meskipun begitu, Tadashi Yanai justru membiarkan karena menganggap nama Uniqlo itu lebih menarik, lebih unik. Beda kan? Selang 3 tahun kemudian, Tadashi Yanai pun melakukan hal yang sama pada perusahaan yang memayungi brand tersebut, yaitu merubah namanya. Pada bulan September tahun 1991, perusahaan Oguri Shoji diganti namanya menjadi Fast Retailing. Pada awal tahun 1990-an, Jepang itu dilanda resesi ya. Tapi gara-gara itu, Uniqlo yang saat itu produk jualannya itu pakaian murah jadi laris dan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Ya karena murah itu tadi kan. Tahun 1993, Tadashi Yanai mengalihkan produksi pakaiannya itu ke Cina yang membuat produksinya itu jadi lebih murah, keuntungan pun menjadi lebih meningkat. Tahun 1994, Uniqlo sudah memiliki 100 toko di Jepang dan tahun 2002 sudah memberanikan diri membuka 21 toko di London dan sekitarnya. Beberapa tahun kemudian Uniqlo membuka toko di 3 mall di New Jersey, Amerika. Meskipun ekspansi global itu gagal ya dan menyebabkan kerugian hingga puluhan juta dolar. Tentu ada banyak kesalahan, salah satunya karena ukuran baju untuk orang Jepang dan Amerika itu kan beda ya. Tapi Uniqlo menetapkan ukuran metrik di bajunya itu dianggap sama. Ya jadinya banyak orang Amerika itu yang kayak kecelek gitu kan, jadi bingung, masa L-nya kok kecil gini? Uniqlo kemudian banyak menutup toko-tokonya di luar negeri, di Inggris dan di Amerika. Selain masalah ukuran baju, kualitas tentu menjadi masalahnya. Perusahaan pun kemudian mendeklarasikan kualitas global pada tahun 2004, sebuah komitmen untuk berhenti membuat pakaian dengan harga murah dan kualitas yang rendah. Sejak itu, Uniqlo pun berubah dari merek yang menjual barang murah kurang berkualitas jadi merek yang menjual barang bagus tapi tetap dengan harga yang terjangkau. Gagal di Eropa dan Amerika, Tadashi Yanai mempelajari keberhasilan bisnis lain dan ia tuh menyusun rencana baru untuk ekspansi Uniqlo ke luar negeri. Dia lalu bekerja sama dengan desainer-desainer terkenal, termasuk kolaborasi dengan perusahaan yang sudah lebih matang, juga artis terkenal dan juga melakukan akuisisi seperti membeli Theory dan Helmut Lang. Uniqlo secara umum bukan tentang gaya ya, yaitu tidak fokus membuat aneka model busana. Kalau pesaingnya kayak Zara, H&M, itu kan bisa ya menghasilkan ratusan produk tren yang berbeda-beda setiap musimnya. Tapi kalau Uniqlo, dia menjual pakaian yang biasa. Dalam banyak hal sebenarnya tidak ada yang menonjol loh dari karya Uniqlo. Tapi meskipun modelnya menurut banyak orang dianggap biasa-biasa saja, ia fokus di kualitas bahan, yang penting nyaman. Juga karena modelnya itu-itu aja, Uniqlo itu bisa sekali produksi, itu banyak banget. Akibatnya ya Uniqlo bisa memangkas ongkos produksi, sehingga ya harga jualnya bisa ditekan, membuatnya menjadi lebih terjangkau. Model bisnis Uniqlo adalah SPA, atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel.
atau toko pengecer khusus untuk pakaian merek sendiri. Jadi semua tahap dalam bisnis dikelola sendiri oleh perusahaan ini, mulai dari desain, produksi, sampai ke penjualan. Apalagi Uniqlo ini kan lokasi produksinya itu di negara-negara dengan upah buruh yang murah ya, kayak di China, India, Vietnam, Kamboja, juga Indonesia. Jadi karena harga buruhnya murah, tambah bisa dia itu buat menekan harga kan. Pendek kalimat, Uniqlo ini tidak mau ikut-ikutan brand fashion lain yang menawarkan model macam-macam, aneh-aneh, yang beda, yang lain daripada yang lain, out of the box. Uniqlo bikin model yang biasa tapi yang penting nyaman, model basic, tapi dia bikin dalam jumlah yang banyak sehingga bisa menekan harga. Nah, lalu gini ya, katanya Uniqlo ini bikin produk item dalam jumlah banyak biar bisa nekan harga, biar murah. Lah tapi kok kalau kita tuh masuk ke tokonya Uniqlo, lihat harganya, ternyata nggak murah-murah amat loh ya, malah cenderung mahal. Nah, maksudnya begini ya, murah itu ini tidak menyinggung bab kebijakan pemerintah ya, atau apapun itu. Tapi kalau di Jepang sana, harga Uniqlo itu dibandingkan rata-rata penghasilan orang di sana bisa dibilang murah. Gaji pegawai biasa di Jepang katakanlah dengan kurs Indonesia 16 juta lah, mungkin bisa lebih. Ketika orang sana beli Uniqlo 200.000, 300.000, ya baik-baik aja kan, nggak masalah. Tapi kalau di kita, harga kaos Uniqlo 150.000, mungkin 200.000, ya tentu susah untuk dibilang murah. Apalagi dengan harga yang kurang lebih sama, kita itu bisa dapat merek lain yang juga terkenal. Selain itu, yang membuat Uniqlo mahal adalah produk kolaborasinya yang selain bisa menaikkan citra brand, juga akan mengangkat lini produk lainnya dari Uniqlo. Selanjutnya, ketersediaan yang terbatas juga membuat minat akan pakaian Uniqlo itu meningkat, maka produk itu bisa memiliki harga yang lebih mahal. Selanjutnya, karena ia itu memiliki material yang bagus kualitasnya, kayak orang yang awalnya ragu setelah beli, coba jadi ngeh, oh ini toh yang bikin produk ini tuh spesial. Makanya meskipun model Uniqlo ini bisa dibilang biasa-biasa saja, tapi mengapa banyak orang tetap suka? Ya karena setelah mencoba bahan bakunya, jahitannya juga rapi, ternyata sangat nyaman sekali. Bahkan Uniqlo itu identik dengan lifewear ya, sebuah konsep pakaian yang nyaman, praktis, dan bisa dipakai secara berulang-ulang. Di Uniqlo bahkan ada istilah Takumi atau tim ahli yang mereka itu benar-benar memastikan kualitas produksi Uniqlo, karena Uniqlo ini kan tidak membuat produknya sendiri ya, tapi ia memiliki pabrik rekanan yang tersebar di banyak negara kayak di China, Vietnam, Kamboja, termasuk di Indonesia. Maka tim Takumi ini yang menemani, mengawasi, bahkan memberikan tips, termasuk juga memberikan masukan model yang bakal jadi tren, bahkan termasuk juga ikut memberikan masukan bahan yang unik untuk dipakai Uniqlo, memastikan bahwa kualitas produk akan benar sebagus-bagusnya yang akan diterima oleh pembeli. Uniqlo juga memakai bahan berkualitas kayak Suprema Cotton, Lamb's Wool, yang sebagai informasi, bahan-bahan itu memang harganya mahal. Jadi ya nggak heran kalau produk jadinya ya beneran bagus dan memiliki harga jual yang tentu saja mengikuti harga produksinya. Faktor lainnya yang membuat Uniqlo mahal ya karena promosinya. Teman-teman pasti sudah sering lihat ya iklan Uniqlo ini di TV, juga media mahal lainnya. Nah, biaya promosi ini tentu akan dibebankan secara tidak langsung kepada produk yang dijual kan. Makanya harga produknya juga akan ikut naik menjadi lebih mahal karena iklan di TV itu kan mahal. Alasan selanjutnya kenapa Uniqlo mahal, ya karena jalur distribusinya itu memang di tempat-tempat yang mahal, di mall atau tempat perbelanjaan lainnya yang rame, yang bagus. Apalagi di dalam tokonya itu memang keren ya, copywriting produknya itu juga sangat juara. Alasan selanjutnya, ini diakui atau tidak silahkan ya, tapi orang Indonesia itu memang memberikan tanggapan positif brand dari Jepang atau hal-hal yang berbau Jepang, mulai dari produk otomotifnya, mobil motor, animenya, iya kan? Ya, meskipun tentu hal ini bisa dipahami ya, karena secara historis produk-produk Jepang di Indonesia itu kan memang berkualitas. Bahkan ada toko serba ada dari Tiongkok yang tampilannya sok-sokan ala Jepangan biar citranya itu terangkat. Tadashi Yanai, pendiri dan pemilik Uniqlo saat ini menurut Forbes tahun 2023 adalah orang paling kaya di Jepang ya. Kekayaannya itu mencapai 35,4 miliar dolar. Nah, ada yang menarik nih dari apa yang pernah beliau sampaikan, yaitu yang pertama, dia itu ternyata menyukai kegagalan. Loh, kok bisa?
Ya karena dengan kegagalan, kayak pas pertama buka Uniqlo di luar negeri, di Inggris dia gagal, di Cina dia gagal, Amerika juga gagal. Nah, tapi menariknya dari kegagalan itu, dia itu menjadi kayak semangat, jadi penasaran, ini gimana sih biar bisa pasar luar negeri itu takluk. Nah, makanya dia itu suka energi itu, rasa penasaran itu, semangat selepas gagal. Jadi lebih tajam kan, dapat pengalaman juga. Yang kedua, kalau mau jadi pemain global, ya harus mau belajar dari banyak brand global, Marks Spencer, Gap, H&M, Zara, bahkan ia juga belajar dari Nike dan Adidas. Tadasai Yanai tidak membatasi belajar dari satu brand aja ya, dia itu percaya belajar itu harus dari banyak pihak biar memberikan lebih banyak keuntungan pengetahuan yang ia perlukan. Yang ketiga, ini menarik, dia itu ternyata adalah bos yang keras. Dia bilang tuh, kalau aku tidak jadi bos yang keras, maka anak buahku tidak akan tumbuh dan berkembang. Jika tidak ada orang yang menuntut mereka untuk menjadi lebih baik, ya mereka itu akan gitu-gitu aja. Tadashi Yanai bilang ya, bos yang baik hati, lembut, gak enakan, biasanya itu adalah bos yang buruk. Bos yang buruk itu membuat karyawannya meskipun sudah bertahun-tahun ikut kerja dengannya, tapi kemampuan karyawannya itu ya akan gitu-gitu aja, tidak berkembang. Untuk ini aku setuju sih ya, karena kalau tak ingat-ingat alasan kenapa kemampuan orang itu berkembang, ya karena dituntut demikian, juga karena punya bos yang galak itu. Agak sedih sih ya, dan mungkin lebih enak punya bos yang baik hati. Tapi kalau dipikir-pikir, orang itu kan butuh tambah pintar ya, butuh tambah berkembang. Mungkin tidak enak, tapi hasilnya itu kan menguntungkan kita. Apapun itu, Uniqlo memperlihatkan kepada kita ya bahwa fashion dengan model yang biasa-biasa saja, bikin dalam jumlah yang banyak pun tetap bisa diminati, asalkan memiliki pembeda yang kuat dan unik. Salah satunya bahan yang berkualitas tadi. Apalagi citra merek Uniqlo itu kan sangat positif di masyarakat, bahkan tidak hanya di Jepang dan Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Ada teman-teman di sini yang pakai Uniqlo? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya.